Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulidah Fitamami Latifah. Saya adalah mahasiswi program studi S1 Gizi Universitas Muhammad Husni Tamrin. Di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah uji Chi-Square. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan apa itu uji Chi-Square terlebih dahulu. Jadi, uji Chi-Square itu adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan atau hubungan antara dua proporsi untuk data kategori. Jadi, datanya itu pada uji Chi-Square ini harus berbentuk data kategorik, baik itu variabel independen maupun variabel dependennya. Untuk menentukan hasil uji pada uji chi-square ini dibedakan menjadi 3, yang dilihat berdasarkan jenis tabel dan juga nilai expected-nya. Yang pertama, bila tabel 2 kali 2, namun ada sel yang nilai expected-nya kurang dari 5, maka uji yang digunakan adalah Fission exact. Kemudian yang kedua, bila tabelnya 2 kali 2, namun tidak ada sel yang nilai expected-nya kurang dari 5, maka uji yang digunakan adalah continuity correction. Dan yang ketiga, bila tabel lebih dari 2 kali 2, seperti 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya, maka uji yang digunakan adalah Pearson chi-square. Jadi, misalnya ketika hasil analisis kita itu tabelnya 2 kali 2, lalu tidak ada sel yang nilai E-nya kurang dari 5, maka yang digunakan adalah continuity correction untuk membaca nilai p-value-nya. Terus, jika tabel kita itu 2 kali 2, dan ternyata ada sel yang nilai expected-nya kurang dari 5, misal ada 1 atau 2 sel, dan seterusnya, maka uji yang digunakan adalah Fisher exact. Nah, uji yang akan saya lakukan di sini adalah menguji hubungan apakah ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi. Nah, untuk variabel independennya adalah aktivitas fisik dan yang ini, dan untuk variabel dependennya adalah status gizi data yang ini. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu klik bagian Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, setelah itu pilih Cross-Check. Nah, di bagian prospek ini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat dua kotak, yaitu kotak rows dan column. Nah, di bagian kotak rows ini kita masukkan variabel independen. Nah, variabel independen yang saya gunakan tadi itu adalah aktivitas fisik. Nah, lalu kita pindahkan ke kotak yang column, ke kotak yang rows ini, maksudnya. Nah, untuk di bagian kotak rows, cara memindahkannya dengan klik panah yang ini. Lalu berikutnya di bagian kotak yang kolom, kita masukkan variabel dependen. Variabel dependennya yaitu tadi adalah status gizi. Kita pindahkan ke kotak kolom dengan cara klik panah yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik. Di bagian chi-square ini kita checklist. Lalu di bagian list juga kita checklist. Setelah itu continue. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian sel. Nah, di bagian sel ini di bagian kotak points, bagian yang observe itu terchecklist. Lalu di bagian kotak percentage ini, yang row harus terchecklist. Kenapa kita pilih yang row? Karena penelitian ini desainnya adalah cross-sectional, maka yang checklist adalah yang row. Dan berbeda halnya jika penelitian kita desainnya itu adalah cohort, maka yang checklist adalah yang column ini. Lalu kotak yang lain dibiarkan kosong seperti ini. Lalu di bagian kotak non-integer weights itu yang terchecklist itu bagian round cell counts. Lalu setelah itu kita continue. Lalu klik OK. Dan muncul output seperti ini. Ada beberapa tabel yang harus kita baca. Yang pertama, tabel yang perlu kita baca itu adalah tabel tabel cross tabulation atau tabel yang intinya tentang eh, kategori aktivitas fisik responden dengan status gizi responden. Nah, tabel di sini itu berbentuk 2 kali 4 atau 4 kali 2. 4-nya itu dari kategori aktivitas fisiknya.
Itu ada sedentary, ringan, sedang, dan berat. Sedangkan duanya itu adalah kategori status gizi, yaitu ada kurus dan normal. Nah, lalu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi, itu kita perlu melihat nilai signifikannya atau p-value-nya di tabel yang chi-square test ini. Tapi di sini terdapat beberapa hasil, seperti ada percent chi-square, likelihood ratio, dan sebagainya. Nah, cara kita menentukan mana yang perlu kita ambil nilai p-value-nya itu dilihat berdasarkan dua kriteria. Yang pertama yaitu dari bentuk tabelnya, dan yang kedua adalah dari eh, nilai expected, apakah ada yang kurang dari 5 atau tidak. Nah, di sini yang pertama, bentuk tabelnya itu adalah 2 kali 4. Kemudian, yang kedua, di sini ternyata tidak ada sel yang memiliki nilai expected-nya kurang dari 5. Sehingga untuk kriteria tersebut, itu untuk membaca nilai p-value-nya menggunakan yang Pearson chi-square ini. Nah, nilai p-value dari percent chi-square ini adalah 0,616. Sehingga kesimpulannya dari uji yang saya lakukan ini, tidak ada hubungan antara aktivitas fisik, sehingga kesimpulannya pada uji chi-square yang saya lakukan ini, tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi. Nah, di bagian bawah tabel chi-square test ini ada tabel risk estimate. Pada tabel risk estimate ini biasanya digunakan untuk melihat nilai OR atau odds ratio. Tapi jika tidak ada hubungan antara eh, tab- nah di bagian bawah tabel ini ada nilai di bagian bawah Nah, di bagian bawah tabel chi-square test ini ada tabel risk estimate. Di mana tabel ini biasanya digunakan untuk melihat nilai OR atau odds ratio. Nah, tapi karena tadi ternyata tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi, maka risk estimate-nya tidak perlu kita baca atau odds ratio tidak perlu kita baca. Dan kebetulan bentuk tabelnya tadi itu adalah 2 kali 4, sehingga di sini tidak terdeteksi odds ratio-nya. Nah, ini adalah contoh penyajian datanya dalam bentuk tabel. Jadi yang dimasukkan ke dalam tabel saat menyajikan data itu adalah variabel independen, variabel dependen, kemudian jumlahnya atau frekuensinya, persentasenya, total, dan nilai p-value. Tapi jika hasil analisisnya berhubungan, maka bisa dimasukkan kolom OR atau odd ratio. Ini adalah contoh interpretasi data dari uji chi-square dengan tabel 2 kali 4. Nah, itulah tadi pemaparan bagaimana langkah-langkah melakukan uji chi-square yang dapat saya paparkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.